Siang, perkenalkan nama saya Lukman Hakim, Basis DP3 Nautika. Pada siang ini saya akan menjawab pertanyaan di materi pelajaran Maritim Cloud, yaitu dengan pertanyaan nomor 3, tuliskan 5 produk satelit maritim Cloud beserta deskripsi kelebihan dan kekurangannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. 5 produk satelit maritim Cloud, yaitu 1. Message Satellite Service, yang kedua Line Mobile Satellite, yang ketiga Maritime Satellite, yang keempat World Signal Satellite, yang kelima Cyber Security Satellite. VSIT atau Very Small Aperture Terminal adalah sebuah interkoneksi komunikasi data untuk mengalirkan bandwidth data, suara, dan video dalam satu waktu bersamaan. VSIT terdiri dari 3 bagian, yaitu transceiver, receiver, dan hub. Transceiver dan receiver yang diletakkan di luar yang terbentuk parabolik dengan diameter tertentu yang mengarah ke atas dengan sudut tertentu yang dihubungkan dengan sebuah alat komunikasi seperti modem atau receiver. Sedangkan hub sendiri adalah sebuah pengatur keseluruhan operasional network. Hub sebagai center atau pusat dari komunikasi datanya supaya sebuah komputer pengguna bisa menjalankan komunikasi dengan lainnya. Transmisinya mesti terhubung dengan hub yang kemudian mentransmisikan kembali ke satelit. Sesudah itu baru dikomunikasi dengan komputer pengguna VSIT yang lain. Keuntungan dengan VSIT adalah 1. Koneksi di mana saja, tidak perlu loss atau line of sight dan tidak ada permasalahan dengan jarak. Yang kedua, jangkauan cakupannya yang luas, baik nasional, regional, ataupun global. Yang ketiga, pembangunan infrastrukturnya relatif cepat untuk daerah yang luas dibandingkan terestrial. Yang keempat, komunikasi bisa dijalankan baik titik ke titik ataupun dari salah satu tempat ke banyak tempat secara broadcasting atau bandwidth lebar. Kecepatan bit. Yang kelima, kecepatan bit dengan akses yang tinggi dan bandwidth lebar. 6. VSIT bisa dipasang di mana saja selama masuk dalam jangkauan satelit. Yang ketujuh, handal dan dapat dipakai untuk koneksi voice, video, dan data yang menyediakan bandwidth yang lebar. Yang ke-8, sangat baik untuk daerah yang kepadatan penduduknya jarang dan belum mempunyai infrastruktur telekomunikasi. Itulah beberapa keuntungan dari VSIT. Adapun kekurangan atau kerugian dari VSIT yaitu 1. Untuk melewatkan sinyal TCP atau IP, besarnya throughput akan terbatasi karena delay propagasi satelit geostasioner. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan dari satu titik di atas bumi ke titik lainnya melalui satelit adalah sekitar 700 milisecond. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi. Kian tinggi frekuensi sinyal yang digunakan, maka akan semakin tinggi redaman yang disebabkan curah hujan. Saat ini, band frekuensi yang banyak dipakai untuk aplikasi broadcasting adalah S-band, C-band, dan Q-band. Untuk tempat seperti Indonesia dengan curah hujan yang tinggi, penerapan Q-band akan benar-benar mengurangi availability link satelit yang diinginkan. Meski untuk tempat-tempat subtropis dengan curah hujan yang rendah, penerapan Q-band akan sangat bagus. Pemilihan frekuensi ini akan berakibat kepada ukuran terminal yang akan digunakan oleh masing-masing pelanggan. Yang keempat, rawan sambaran petir. Yang kelima, sun outage. Sun outage merupakan situasi yang terjadi pada ketika bumi, satelit, matahari berada dalam satu garis lurus. Satelit yang mengorbit bumi secara geostasioner pada garis orbit. Yang keenam, debu meteoroid. Yang ketujuh, seringkali menembakkan gas hydrazine atau H2Z agar rotasi satelit stabil di orbit. Satelit perlu beberapa kali dikaligrafi agar tetap pada orbitnya. Yang ke-8, harganya relatif mahal karena menyewa dengan sebuah provider. Demikianlah penjelasan saya mengenai 5 produk satelit pada Maritim Cloud. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.